Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kelompok 3 akan membawakan materi tentang demokrasi terpimpin pada masa jabatan Soekarno. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kafi. Halo, saya Rizky Ramadan. Saya Miftahudin. Saya Salahuddin. Saya Kristiana. Saya Lina. Saya Salsa Priyanti. Dan saya Siti Karmila. Halo. Ada beberapa kehidupan yang terjadi pada demokrasi terpimpin pada masa jabatan Soekarno. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada kehidupan sosial dan ekonomi. Terus ada Selanjutnya ada kehidupan politik dan kehidupan sistem pemerintahan. Di kehidupan sosial, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu persaingan antar politik pada masa apa kak? pada masa kehidupan masyarakat di Indonesia pada waktu itu. Itu ada ajaran NASCOM yaitu nasionalis agama komunis yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan bagi PKI dan membuat kedudukannya di masa Indonesia semakin kuat. Kak, Melalui NASCOM PKI, seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. kampus dijadikan sarana politik. Mahasiswa yang tidak mengikuti demo akan dianggap melawan. Ada kehidupan apa lagi sih? Yaitu ada kehidupan ekonomi yang akan dibacakan oleh rekan kita. Halo, di kehidupan ekonomi, kondisi ekonomi buruk ditandai inflasi tinggi, definisi anggaran dan perundangan, pendapatan per kapita kebijakan yang diambil. 1. Devaluasi mata uang untuk mengurangi pendapatan uang. Yang kedua, pembentukan Deperansi dan Bapernas untuk menyusun rencana pembentukan nasional. Yang ketiga, peluburan bank menjadi bank tunggal untuk negara. Centering atau pemotong nilai uang untuk mengatasi inflasi mata uang. Dan terakhir, pembatasan importir swasta hanya untuk barang non esensial. Nah, selanjutnya di sini ada kehidupan politik. Kehidupan politik merupakan sistem politik yang mengutamakan kepemimpinan nasional yang kuat. Partai dan lembaga legislatif tetap ada, tetapi kepemimpinan di tangan Soekarno dan pendukungnya. Ada juga tujuan kehidupan politik yaitu untuk mencapai persatuan nasional dan stabilitas politik dalam rangka pembangunan nasional. Dan yang terakhir, kehidupan pemerintahan. Sistem pemerintahan di masa kepemimpinan Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Sistem ini mengutamakan kepemimpinan nasional yang kuat dengan Soekarno sebagai pemimpin utama. Walaupun ada partai politik dan lembaga legislatif, kekuasaan terpusat di tangan Soekarno dan partai pendukungnya. Tujuannya adalah untuk mencapai persatuan nasional dan stabilitas politik dan rangka pemerintahan nasional. Halo. Jadi kita di sini akan mewawancarai seorang yang sudah hidup di zaman Soekarno. Pengen tahu kelanjutannya? Dan skip dah. Jadi begini Pak, ikut kedatangan kita di sini. Wawancarai Bapak gimana kehidupan zaman Soekarno. Yang pertama ada 3 yang kita akan tanyai. Yang pertama kehidupan ekonominya. Yang
kedua, Betul. kehidupan politiknya, dan yang ketiga, kehidupan kehidupan sosial. sosial. Yang kedua apa tadi? Politik. Politik. Jadi yang pertama pengen kita tanya itu gimana sih kehidupan di zaman Soekarno pas zaman Soekarno di ekonominya Pak? Nah, sekarang begini ya. Mengenalkan nama saya Pak Tawi. Sedih lah ini. Sedihnya saya ini pernah alami. Nah, lahir tahun 62. Tapi saya belum terang. Titik terangnya belum terang, dan cuma tahunya saya itu ekonomi itu waktu itu sangat sulit. Bukan sangat lagi, sulit sama sekali. Cuma kalau buat makan, kalau di lauk gitu ya, pokoknya lala berumah lah ya, itu mudah. Cuma yang dipikirkan itu yang untuk masyarakat seluruhnya dari zaman Soekarno itu kayaknya susah. Sering bapak ini makan jamu. Udah begitu udah tuh. Ya namanya saya masih kecil, nggak tahu istilahnya. Taunya kok berasa sekarang, kok zaman dulu begini, sekarang begini gitu. Nah pas udah dewasa, gitu, bapak ini udah merasa ya gimana. Jadi bahagia sekarang ini, tahun sekarang ini, selama Presiden Soekarno, ya, bukan Soekarno ya, sampai sekarang lumayan. Lagi zaman Soeharto, zaman Soekarno ya, zaman Soeharto enak, zaman Soekarno itu kayaknya bagaimana? Usaha sulit, dengan cari ekonomi sehari pun sulit. Zaman waktu itu masih ada duit, bapak tahu itu duit perakan itu duit bajing, ya, duit bajing, terus duit apa namanya pusing, yang ringkil itu, terus ada duit gobang. Kalau yang duit gobang borong nggak tahu, belum tahu itu udah saya belum kalahin kayaknya. Nah terus saya tahu tuh duit haji ada tuh haji. Nah pas setelah Soeharto udah merdeka, nah baru ketemu duit yang namanya 100 itu jadi 1000. Bener kan? 100 itu jadi 1000. Jadi duit yang semuanya duit bajing, duit malu kokok beluk udah nggak ada. Jadinya ada 100 perakan merah. Perakan merah itu jadinya 1000. Yang paling besar itu cuma dulu zaman Soeharto kemarin. Nah, duit yang paling gede itu cuma 100.000 itu apa 100 perak itu 1000 itu yang paling besar. Nah setelah kemari ya sudah maju ekonomi ya alhamdulillah. Lalu cerita dulu itu waktu itu sering makan jagung. Sehari makan, sehari enggak. Lagi zaman Soekarno. Ya namanya dijajah kan. Terus yang kedua nih, dari kehidupan politiknya gimana tuh pas zaman Soekarno? Nah lagi zaman kehidupan politiknya kurang begitu kenal ya, namanya saya bukan orang politik, namanya orang tani. Ya tapi kemungkinan goncang, belum begitu stabil gitu. Goncangnya ini narik ke sini, ini narik ke sini, ini pengen. Jadi waktu itu masih dibayani sama kekhawatiran dan ketakutan. Gitu. Masih dibayani ketakutan, kekhawatiran dan ketakutan. Kalau misalnya apa? Itu masih diizinkan PKI. Setelah Soeharto jadi presiden masih dibayani dengan PKI. Setelah itu, nah pas kemari lumayan ekonomi makin tinggi. Setelah itu hilang duit yang namanya duit baru, duit seperak yang jadi 1000 hilang. Adanya berapa? Adanya 1000 gede di sini segini nih. Gitu. Tapi Soekarno namanya ringgitan. Sering kalau nggak salah warnanya biru. Waktu itu masih ada di padi juga. Ya.
kehidupan politik itu Pak. Lalu bagaimana kehidupan sosial, Ya setelah kehidupan sehari-harinya setelah ya namanya orang udah di apa namanya diem apa udah orang udah berusaha gitu ya, lumayan agak enak setelah keluarga tuh ya udah enak itu dia namanya saya bukan orang politik nggak tahu merasakan enak gitu, merasakan enak masyarakat Seruni merasakan enak. Mana enaknya? Nah, ini kayaknya udah nggak ada apa gendala lagi, nggak makan jagung gitu. Kalau namanya orang tani sering yang dirasakan itu makan jagung sama gandum. Itu pada intinya itu Pak, kalau di kehidupan ekonomi itu sangat amat sulit ya. Ya sulit nggak sulit kalau udah kemarin mah agak mudah gitu. Cuma masih berebut gitu. Kalau kata zaman sekarang masih berebut gitu. Ini pengen nggak kayak sekarang kan mudah, di atas pen aja bisa miliaran, di ujung pen kan, di ujung pulpen tuh model ada nih bisa sekolah nih, bapak mau udah bisa sekolah kerja di kantor, di ujung pulpen aja misalnya 1 miliar ke sono mau berapa duit nggak tahu zaman sekarang. buat sendiri bukannya buat masyarakat, buat sendiri. Dia kan dari sono setengah M ditulis 3 M buat sendiri, bukan buat masyarakat, bukan buat di kantor, bukan zaman sekarang. Jadi makanya dia ada bicara itu kata orang yang udah lihai, bertikus di Jakarta pakai dasi, yaitu bukan duanya. Sistem pemerintahannya, Sistemnya Pak. sistemnya. Pas zaman Soekarno pemerintahannya kayaknya sih nggak beda dari sekarang juga, nggak beda. Sebab lagi waktu Soekarno nih ya, bukan Jokowi atau sekarang, bukan ya, lagi zaman Soekarno itu agak beda, nggak beda gitu. Malah kan lagi waktu Soekarno kemarin nih, setelah Soekarno lengser itu mudah, orang cari kerja mudah. Nah, bapak aja cari kerja di Jakarta nggak bawa apa-apa, cuma bawa KTP doang, masuk di pabrik. Lagi zaman Soeharto, lagi setelah belum lengser, lagi zaman Soeharto enak cari kerja. Bapak nggak sekolah kok bisa di mesin, bisa bikin arem, bisa bikin apa namanya pelek, bisa bikin knalpot, bisa bikin ini. Lagi waktu sekolah. Berarti di zaman Soekarno itu lebih sulit dibanding di zaman Soeharto. Masalah pakan, masalah apa sandang gitu, iya sandang gitu, sama pakan gitu, makan sulitan nggak buat zaman Soekarno. Segala sesuatunya itu lebih sulit di zaman Soekarno ya Pak. Iya, sulitnya gini ya, namanya zaman dia kan bukannya nggak punya harta, Soekarno itu bukan nggak punya harta itu banyak. Kalau dibagikan seluruh dunia ini nggak bakal kebagian. Jadi dibelikan kata orang tua, dibelikan di Mas, taruh di Monas. Itu punya Soeharto, punya Soekarno. Lagi zaman sebelum merdeka, pas merdeka itu. Jadi susah nih, bakalnya nih 25 kilo nih dibagi sama masyarakat nggak bakal kebagian. Jadi dibelikan sama di kenang-kenangan, kata orang tua. Iya. Sudah diwawancarai. Mungkin hanya materi yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian memahaminya. See you next time. Masa demokrasi terpimpin jangan Perun Ah.